terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan demikian. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Allah dan hukum alam itu tidaklah bertentangan. Atau setidak-tidaknya, sangat sering hukum Allah dan hukum alam itu berjalan seiring, sejalan, bersama-sama. Ambil contoh, kalau seseorang melakukan kejahatan, maka ia akan menanggung akibatnya. Nah, kita mendengar kata-kata bijak yang mengatakan, siapa menabur, ia akan menuai. Itu hukum alam. Tapi juga sekaligus menjadi hukum Allah. Siapa yang berbuat dosa, ia yang akan menanggungnya. Allah melalui Nabi Yeskiel membantah anggapan bahwa dosa orang tua itu akan ditanggung oleh anaknya. Setiap orang tua yang hidup di dalam kejahatan, ia akan bertanggung jawab atas kejahatannya itu sendiri, bukan anak-anaknya. Terlebih lagi apabila anak-anaknya hidup dengan benar, tidak melakukan apa yang jahat, tentu anak ini tidak menanggung akibat-akibat dari perbuatan ayahnya. Bukankah di dalam kitab Raja-Raja juga kita sering membaca bahwa Raja Anu itu hidup tidak seperti ayahnya, melainkan hidup benar di hadapan Allah. Itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan sekalipun orang tuanya melakukan apa yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi anaknya mengikuti jalan Tuhan. Nah, jikalau ada orang yang mengatakan ketika berhadapan dengan orang yang sakit, lalu dikatakan bahwa ini akibat dari dosa ayahnya, ibunya, atau kakek neneknya yang menyembah berhala, kata-kata itu sungguh sangat tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Yeskiel jelas sekali dikatakan, dosa orang tua itu menjadi tanggung jawab orang tua. Dan dosa anak menjadi tanggung jawab dari anak. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan bagian dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa dosa orang tua itu akan ditanggung sampai beberapa keturunan. Misalnya di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang 9 tentang hukum Tuhan. Barang siapa yang menyembah berhala, sujud menyembah berhala, maka dosanya akan ditanggung sampai dengan keturunan ketiga dan keempat. Apa artinya itu? Bukankah itu berarti bahwa dosa orang tua, dosa leluhur menjadi tanggung jawab dari keturunannya? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus membaca atau memaknai hukum ini tadi paling tidak dengan dua hal atau dengan dua cara. Yang pertama, kata-kata itu harus dimaknai sebagai suatu peringatan yang keras karena hukum ini harus secara serius diperhatikan.
maka diperlukan peringatan-peringatan yang keras. Supaya apa? Supaya setiap orang tua sungguh-sungguh mentaati dan mematuhi hukum ini. Itu yang pertama. Jadi berupa suatu peringatan yang sangat keras. Yang kedua, dosa orang tua mungkin saja bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena anak-anak hidup bersama dengan orang tuanya, dan jikalau sejak usia dini si anak itu melihat perbuatan yang tidak benar, ia mendapat contoh yang tidak baik dari orang tuanya. Dan contoh yang tidak baik yang terus berulang itu akan juga tertanam di dalam diri sang anak. Lalu anak itu juga akan mengikuti jejak ayahnya, jejak orang tuanya, jejak ibunya. Jadi ini merupakan penularan yang dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya. Dan jikalau anak juga melakukan kejahatan, maka jikalau ia harus menanggung akibatnya, itu bukan karena dosa orang tuanya yang tidak diperbuatnya, tetapi karena anak itu juga melakukan apa yang berdosa. Jadi ini menjadi peringatan bagi setiap kita sebagai orang tua. Hati-hati, jangan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga hidup dengan baik. Dan apa yang indah yang terkandung di dalam pernyataan atau firman Allah tadi adalah bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki pertobatan. Ia bukan Allah yang pendendam. Ia akan menghapuskan, ia tidak akan mengingat-ingat setiap perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh orang yang telah bertobat. Ketika ia bertobat, Allah mengampuni, Allah menerimanya dan menghapuskan semua dosa-dosanya. Di dalam Kristus, hal itu semakin ditegaskan. Maka dari itu, sesuai yang saya kasihi, mari kita membangun kehidupan yang benar, agar supaya anak-anak kita tidak tertular kejahatan karena orang tuanya. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh diingatkan untuk menjaga dan membangun kehidupan yang baik, yang kudus, dan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kami juga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami dan bagi keturunan kami. Sehingga kami mewariskan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami. Jagailah kehidupan kami Tuhan, jagailah kehidupan anak-anak kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.